Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman ya. Teman-teman telah berkenan hadir di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya merempel atau membuang tunas samping dari tanaman kacang panjang ya teman-teman ya. Di hadapan saya ini teman-teman ya, ini ada tanaman kacang panjang dari varietas Canton Taffy ya. Ini umur 22 hari setelah semai ya. Penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini padahal baru dipupuk satu kali saja selama 22 hari ini ya. Bisa teman-teman lihat dari dekat ya, itu teman-teman ya. Tuh batangnya besar-besar ya. Keras-keras ya. Tingginya rata-rata sudah 70 cm lah itu. Bahkan ada yang sudah 1 meter lebih. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Tujuan perempelan yang pertama adalah supaya nutrisinya terpusat ke cabang utama ya teman-teman ya. Supaya ini batang utamanya ini cepat besar dan cepat panjang, cepat sampai ke para-para. Itu fungsi yang pertama ya teman-teman ya. Fungsi yang kedua, tujuannya adalah supaya area di bawah ini ya, nantinya kalau tanaman kacang panjang sudah sampai ke para-para, supaya area bawah ini tidak terlalu rimbun oleh tumpukan daun-daun dan sulur-sulur dari kacang panjang. Dengan area bawah tidak rimbun, maka aliran udara akan lancar. Dengan aliran udara lancar, maka area bawah sini tidak terlalu lembab ya. Karena seperti teman-teman ketahui, kalau area bawah terlalu lembab, maka akan sangat mengundang munculnya jamur-jamur yang akhirnya menjadi penyakit tanaman. Kemudian fungsi yang ketiga ya teman-teman, jika bagian bawahnya dirempel, maka ketika kita melakukan penyemprotan, jika ada hama misalnya, itu menjadi lebih mudah penyemprotannya. Kemudian tentu saja akan sangat menghemat pestisida. Itu fungsi yang ketiga ya. Kemudian fungsi yang keempat, dengan dilakukannya perempelan ya, nanti cabangnya menjadi besar, cabangnya menjadi panjang. Nanti ketika tanaman kacang panjangnya sudah berbuah, maka dengan batang yang besar, maka pengangkutan nutrisinya dari tanah ke atas untuk mengisi kacang panjangnya nanti akan lebih cepat. Jadi nanti kacang panjangnya besar-besar dan panjang-panjang. Kemudian yang kelima, dengan dilakukannya perempelan maka akan menghemat nutrisi di dalam tanah. Karena cabang-cabang yang ke samping ini seperti ini ya, nih sulur-sulur yang ke samping itu juga itu boros nutrisi. Oke, begitu saja ya teman-teman. Langsung kepada bagaimana cara melakukan perempelannya ya. Itu. Yang pertama teman-teman ya, perempelan sebaiknya dilakukan di pagi hari ya teman-teman, supaya nanti setelah cabangnya dipotong, lukanya akan cepat kering. Untuk menghindari bekas potongannya itu terjadi infeksi yang bisa menjadi penyakit bagi tanaman. Oke, kita lihat dari dekat ya teman-teman ya. Tuh, ini cabang utamanya ya. Nih, cabang utamanya ini. Nih, ke sini, ke sini, ke sini. Ini cabang utamanya ya teman-teman ya. Ini tangkai daun ya teman-teman ya. Ini tangkai daun. Satu tangkai daunnya isinya rata-rata 3 seperti ini, triple ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Nih daunnya 3 ya teman-teman. Ini tangkai daun, ini ketiak daun ya teman-teman ya, namanya ini ketiak daun. Nah di ketiak daun inilah
muncul yang namanya ini ya teman-teman ya. Ini namanya tunas samping. Inilah yang akan dibuang ya. Jadi ketika mau merempel, mau membuang tunas samping, kita itu harus sedini mungkin ya teman-teman ya. Jangan menunggu cabang ini, jangan menunggu ini terlalu panjang ya. Ini sekitar 15 cm panjangnya. Karena ini kalau dibiarkan ini bisa panjang sekali ini ya teman-teman ya. Nih bisa mencapai 60 cm ini panjangnya ya. Tuh, coba teman-teman bayangkan. Nih, kalau ini dibiarkan, maka bagian bawah akan gelap sekali. Tuh ya teman-teman. Cara motongnya bagaimana? Kalau sudah seperti ini sudah bulat ini ya teman-teman ya. Motongnya harus pakai gunting ya. Ini cabang sampingnya kita potong di sini ya teman-teman ya. Nah, ini potongannya ya teman-teman ya. Kemudian kita cari lagi. Nah ini dia. Ini ya. Ini tangkai daun, ini daunnya ya teman-teman ya. Nih daunnya. Oke ya. Nah, ini dia. Ini tunas airnya. Kita potong lagi ya teman-teman ya. Di sini ya. Nah itu begitu ya. Kemudian ini ya teman-teman ya. Ini daun. Ini yang kecil ini nih ya teman-teman. Ini calon tunas samping. Ini buang saja begini, pakai jari saja ya. Nah ini. Kemudian ini. Lah ini dia teman-teman ya. Ini paling tepat tunas air dibuang ketika masih seukuran ini ya teman-teman ya. Ini tunas air ini. Nih, masih kecil banget ini. Kita ambil saja, nggak perlu gunting ini. Tuh. Nih. Paling baik ketika seperti ini kita buang ya. Jadi belum banyak makan nutrisi. Tuh. Kemudian mana lagi? Ini daun. Nah, ini ya. Tunas air ini. Ini kalau segini pakai tangan masih bisa ini. Tinggal dipetik saja. Tuh ya. Ini ya, teman-teman ya. Tuh. Kemudian mana lagi? Nah, ini juga calon tunas air. Kita petik saja begini. Tuh. Jadi makin awal, makin dini kita membuang tunas air itu makin baik ya. Karena lukanya ini akan cepat sembuh. Juga nutrisi yang terbuang ke samping tidak terlalu banyak. Ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini daunnya. Ya. Ini tunas airnya ini ya. Nah, kalau seperti ini sudah agak bulat ini. Ini pakai gunting saja ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, tuh. Ini juga tunas air ya. Kalau sudah seperti ini pakai gunting ya teman-teman ya. Nah begini. Intinya sekitar 60 cm dari sini. Ya kira-kira sampai ke sini lah ya teman-teman ya. Sampai setinggi ini ya. Ini ya kira-kira ya. Sampai setinggi ini. 60 cm lah ke bawah ya. Kita buang tunas airnya. Itu ya. Supaya batangnya cepat besar, cepat panjang. Nanti tunas samping yang di atas sana, tunas yang samping yang dari sini ke sana, kita biarkan. Dari situlah kita nanti mengambil buahnya, insya Allah ya teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya untuk teman-teman semuanya. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya.
supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pasti ada kesalahan ya dan kekurangan dalam video ini semata-mata karena keterbatasan dan kekurangan saya benar-benar memohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di konten yang lain ya teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.